Selamat Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-11 aku dirawat dengan diagnosa COVID-19. Alhamdulillah hari ini masa isolasiku di rumah sakit selesai dan pulang. Ada yang bertanya ke saya, Bunda ngepost masalah Bunda berada di rumah sakit, Bunda kena COVID, terus hari-hari Bunda di rumah sakit, apa Bunda tidak takut dikucilkan orang, dihindari orang? Saya jawab, ya Bu, saya sebelum terpapar COVID, saya sudah memberikan edukasi kesehatan tentang COVID, bagaimana 3M, terus bagaimana menjaga kondisi tubuh dan apa saja yang harus kita lakukan supaya kondisi tubuh kita itu bagus, agar bisa menghindarilah terpapar dari COVID, atau paling tidak pun kalau terpapar tuh dengan gejala yang ringan seperti saya ini ringan. Saya tidak pernah malu mengakui saya adalah pasien COVID dan penyintas COVID, karena menurut WHO pasien COVID yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 11 hari, dia masih tetap menggunakan protokol kesehatan terhadap siapapun, tetapi sudah tidak menularkan lagi seperti sebelumnya. Dia terinfeksi virus COVID-19 karena di dalam tubuhnya sendiri sudah mempunyai kekebalan terhadap virus itu sendiri. Jadi saya tidak pernah malu mengakui kalau saya adalah pasien COVID-19. Dan kalaupun ada yang menghindari ataupun istilahnya mengucilkan, saya rasa stigma negatif tentang pasien COVID itu Anda pelajari dulu, karena setiap kita berpotensial untuk terkena COVID-19. Saya merasakan sendiri. Di rumah saya prokes ketat, suami juga prokes ketat. Kalau kerja, masker double, sarung tangan, hand sanitizer, pulang ke rumah mandi tanpa harus keliaran di dalam rumah, baju ditaruh di luar, setiap habis itu saya dikasih rinso, semuanya diterapkan. Tetapi kenapa bisa? Ya mungkin pertama memang kekuasaan Allah ya. Dimana-mana kita hidup di dunia ini, Allah lebih kuasa. Walaupun kita prokes ketat, tapi Allah punya rencana, siapa yang bisa menghalangi? Gak ada. Terus kedua, mungkin pada saat virus itu masuk, kondisi tubuh suami saya itu lagi menurun, ataupun kondisi dan imun dia tuh mungkin lagi turun. Itu aja. Jadi kadang kan kita juga gak mesti harus full pakai masker, kadang ada juga kita lepas. Saya juga begitu, karena kita kan nama juga menyesuaikan situasi baru ya seperti apa. Jadi untuk penderita COVID jangan pernah malu, karena COVID ini bukan penyakit hina, dan penyakit COVID bukan untuk dihindari, tapi diwaspadai. Ya, saya garis bawahi, tidak untuk dihindari, tapi untuk diwaspadai. Mungkin dengan orang siapapun, bukan tidak hanya penderita COVID, kita pakai masker kalau berbicara, jaga jarak yang jelas, karena untuk virus COVID ini sendiri dia tidak menularkan dengan kita bersentuhan tangan ataupun apa. Nah, yang menularkan itu dropletnya, antara cairan hidung dan mulut. Itu bisa keluar di saat kita berbicara, karena kan ada pincerat-pinceratan ya. Terus bersin,
batuk. Nah, kadang kan ada orang yang tidak mengerti kesehatan, batuk, ada dahak, dibuang sembarangan. Nah, virus itu ada jangka waktunya dia untuk mati. Kalau di luar inangnya ini dia punya masa untuk dia mati gitu loh. Jadi nah masa itu begitu juga kayak model TBC ya, dia begitu jatuh ke tanah dia tidak mati, walaupun kering pun kadang nggak mati ya kan, berterbangan dia. Nah itu jadi kita semuanya kita berpotensial. Nah bagaimana kita menjaga, yaitu tadi dengan makan pola hidup sehat, makan makanan sehat, olahraga, terus ya suplemen kayak madu, kalau saya pakai kayu bajaka gitu. Saya juga sudah men-share selama saya menjalani begitu saya merawat 7 hari suami saya di rumah tanpa prokes, tanpa masker. Itu begitu saya ada gejala pun, saya sebelum ada gejala memang sudah menerapkan minum bajakah ya. Jadi begitu kena, saya hanya ya gejalanya seperti itu, hilang indera penciuman atau apa, narik napas panjang itu sakit, cuman itu saja. Sebenarnya sih saya tidak harus di rumah sakit, cuman karena saya mau cepat ya, karena impuls dengan minum obat oral itu lebih cepat reaksinya itu pakai impuls gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasakan gejala seperti apa yang sudah saya share sebelumnya ya, terutama untuk gejala flu, sudah minum obat belum hilang, silakan ke fasilitas kesehatan terdekat biar nanti bisa ditindaklanjuti bagaimana selanjutnya untuk penanganan. Ya mungkin nanti swab antigen ataupun swab itu nanti mereka mungkin lebih tahu. Terus kalaupun memang takut, biasanya kan ada yang takut ya, kalau untuk selama dia batuk yang tidak berat, tidak menimbulkan sesak, it's okay sih kalau mau dirawat di rumah, tapi harus kalau bisa didampingi sama orang yang mempunyai dasar pendidikan ya, mungkin mereka bisa memberikan intervensi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diminum begitu. Tapi kalau misalnya sudah batuknya nemen, ada demam, saya tidak menganjurkan untuk perawatan dan pengobatannya di rumah. Sebaiknya di rumah sakit, karena virus ini bekerja sangat cepat. Jadi kita jangan pernah kalah dengan virus ini. Saya dari awal memberikan edukasi kesehatan tentang COVID. Kita harus gercep dengan masalah COVID ini. Tidak bisa kita menunggu, kayak kemarin saya harus menunggu hasil swab suami baru puskesmas mau menswab. Saya rasa sudah begitu lama, karena saya sendiri punya hipertensi yang ringan ya, walaupun ringan tapi kan saya punya komorbidnya, penyakit penyertanya. Jadi ya itu yang harus saya waspadai gitu. Saya rasa itulah jawaban saya. Saya tidak pernah malu mengakui saya adalah pasien ex-COVID atau pengintas COVID, karena COVID itu bukan penyakit hina, justru malah saya dengan saya diberi Allah begini, diberi Allah penyakit begini, saya bisa berbagi sama teman-teman semua bagaimana apa yang saya lakukan selama saya menjalani pengobatan COVID, apa yang saya lakukan untuk penanganan pertama, di mana saya harus membeli resep mandiri untuk saya menyelamatkan paru-paru saya sendiri ya sebelum ditangani di rumah sakit ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya jawab untuk pasien COVID lainnya, jangan pernah malu mengakui Anda adalah pasien COVID, karena Anda adalah manusia yang dipilih Allah. Begitu Anda sembuh, Anda tidak perlu vaksin, Anda mempunyai kekebalan sendiri untuk
virus itu sendiri. Oke, tetap semangat, jaga prokes 3M. Untuk pasien COVID, saya bisa, suami saya bisa, Anda pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.